Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fungsional Indonesia. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia siap naik level sebagai ASN lewat uji kompetensi penata pertanahan. Masih banyak yang bingung, apa saja yang diuji? Tenang, kita akan bongkar kisi-kisinya dulu, jelas dan bertahap, sebelum lanjut ke pembahasan soal. Siapkan catatan Anda dan mari kita mulai. Soal pertama, yang mengizinkan pemecahan sebidang tanah pertanian menjadi kafling-kafling kecil untuk program pemukiman lokal. Namun, pada tahap verifikasi, tim teknis kantor pertanahan menemukan bahwa sebagian kafling berada di zona lindung dalam dokumen RT/RW provinsi yang masih berlaku, serta beberapa bidang tanah di wilayah itu masih belum bersertifikat pendaftaran pertama. Sebagai penata pertanahan yang memimpin verifikasi teknis, langkah paling tepat yang harus Anda ambil agar kebijakan perda tersebut tidak menimbulkan konflik hukum dan administratif adalah A. Melanjutkan proses pemecahan kafling sesuai perda, karena perda mewakili kehendak politik daerah dan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. B. Membekukan seluruh proses pemecahan hingga ada perubahan resmi RT/RW provinsi sambil menyampaikan rekomendasi pelaksanaan darurat untuk warga. C. Menyusun laporan teknis yang menjelaskan konflik antara Perda dan RT/RW provinsi, merekomendasikan harmonisasi aturan, melakukan pendaftaran tanah pertama untuk bidang yang belum bersertifikat, dan merekomendasikan penyesuaian desain pemukiman agar tidak melanggar zona lindung. D. Melakukan pemecahan kafling hanya untuk bidang yang sudah bersertifikat dan menyerahkan soal zona lindung kepada Dinas Lingkungan Hidup tanpa memberi masukan teknis lebih lanjut. E. Mengabaikan status RT/RW karena perda bersifat lokal dan segera menerbitkan sertifikat kafling kepada pemohon untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Jawaban C. Pembahasan. Pilihan C paling tepat karena menunjukkan pendekatan komprehensif, mengidentifikasi konflik aturan sesuai asas hierarki, merekomendasikan harmonisasi untuk kepastian hukum, menangani masalah pendaftaran tanah pertama, dan memberikan solusi teknis agar program tetap berjalan tanpa melanggar zona lindung. Soal kedua, Anda menemukan bahwa seorang kolega menggunakan data pengukuran yang tidak valid untuk mempercepat penerbitan sertifikat proyek tertentu. Ketika dikonfirmasi, ia beralasan bahwa proyek tersebut penting untuk kepentingan nasional dan mendapat tekanan dari pihak atas. Sebagai penata pertanahan yang menjunjung kode etik ASN, langkah Anda yang paling tepat adalah A. Membiarkan proses berjalan karena proyek tersebut untuk kepentingan nasional. B. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan langsung dan memastikan verifikasi ulang data. C. Memperbaiki sendiri data pengukuran tanpa perlu melibatkan pihak lain. D. Mengabaikan masalah tersebut untuk menghindari konflik internal. E. Membocorkan kasus tersebut ke media agar mendapat perhatian publik. Jawaban D. Pembahasan. Langkah paling etis adalah melaporkan dugaan pelanggaran kepada atasan langsung sebagai bentuk integritas dan akuntabilitas ASN sesuai aturan kode etik. Mengambil tindakan sendiri atau membocorkannya justru menimbulkan pelanggaran baru. Soal ketiga. Dalam upaya meningkatkan layanan pertanahan,
pemerintah meluncurkan sistem One Map Policy berbasis data geospasial terpadu. Namun, di lapangan masih ditemukan data tumpang tindih antara instansi pusat dan daerah. Sebagai penata pertanahan, strategi inovatif apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut? A. Menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan peta baru versi nasional. B. Melakukan sinkronisasi data antar instansi dengan pendekatan berbagi pakai atau data sharing. C. Membatasi akses data hanya untuk instansi pusat agar konsisten. D. Menunda penggunaan sistem digital sampai semua data diverifikasi manual. E. Mengandalkan vendor eksternal untuk menyatukan seluruh database. Jawaban B. Pembahasan. One Map Policy menekankan interoperabilitas dan kolaborasi antar instansi. Pendekatan data sharing memungkinkan verifikasi lintas lembaga yang efektif tanpa menghilangkan tanggung jawab masing-masing instansi. Itu dia pembahasan tuntas, kisi-kisi, dan soal uji kompetensi penata pertanahan. Sekarang, saatnya tingkatkan kesiapan Anda. Langsung kunjungi dan daftar di fungsional.id. Dapatkan paket latihan soal uji kompetensi ASN yang lengkap, akurat, dan sesuai standar untuk bantu Anda lulus di pengujian berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Fungsional Indonesia untuk tips karir ASN lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Anda mau latihan soal yang jauh lebih lengkap, langsung aja masuk ke Sistem Tes CBT Fungsional Indonesia. Di sana ada lebih dari 100 soal, pembahasan otomatis, penilaian real time, dan simulasi yang benar-benar mirip uji kompetensi asli, bukan bocoran, tapi latihan serius untuk Anda yang ingin lolos asesmen. Buruan buka www.fungsional.id, klik masuk sistem CBT, dan mulai uji kemampuanmu sekarang juga. Ayo, tingkatkan kompetensi ASN Indonesia mulai dari Anda.